Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in dari dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Penny Singgrit selaku dosen pengampu mata kuliah prodi pengantar manajemen. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pertama-tama kami dari kelompok 4 atau bisa disebut juga kelompok 22, yaitu kelompok 2 cowok dan 2 cewek. Belum memasuki materi, perkenalkan nama saya Dedi Imam Ali Dastin. Lalu rekan saya ada Mas Zaki Wildan Hisham. Selanjutnya ada Mbak Mariuli Saputri dan yang terakhir ada Mbak Amanda Anggraini. Akan mempresentasikan mengenai fungsi perencanaan dengan subnya itu tipe perencanaan. Fungsi perencanaan. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang sangat penting dan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam keseluruhan, fungsi perencanaan sangat penting dalam manajemen karena dapat membantu manajemen untuk merencanakan dan mengelola sumber daya organisasi secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih efisien. Ada beberapa fungsi perencanaan yang dapat menjelaskan kepentingan perencanaan dalam manajemen. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan membantu manajemen untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran organisasi dengan jelas. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, manajemen dapat memfokuskan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut dengan lebih efektif. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan. Maksudnya, perencanaan juga membantu manajemen dalam mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan mengetahui sumber daya yang diperlukan, manajemen dapat mengatur anggaran dan merencanakan penggunaan sumber daya secara efisien. Dan berikutnya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Nah, dengan menghindari atau meminimalkan masalah dan resiko yang mungkin terjadi dalam perjalanan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu adalah fungsi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. Perencanaan juga memfasilitasi pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang terkait dengan tujuan dan sasaran organisasi. Dengan memiliki informasi yang diperlukan, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Berikutnya yaitu tipe-tipe perencanaan. Yang pertama, ada tipe perencanaan strategis. Tipe perencanaan ini adalah tipe perencanaan yang berfokus pada penentu arah dan tujuan jangka panjang organisasi. Jadi perencanaan ini melibatkan analisis faktor internal dan eksternal, pengembangan strategi, dan penetapan sasaran jangka panjang. Tujuan dari perencanaan ini itu untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Baik, di sini saya akan membahas mengenai perencanaan taktis, perencanaan operasional, dan perencanaan taktis operasional. Perencanaan taktis. Perencanaan taktis adalah tipe perencanaan yang berfokus pada pencapaian tujuan jangka menengah organisasi. Perencanaan ini melibatkan penentuan tindakan yang spesifik dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari perencanaan taktis adalah untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan. Berikutnya, perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah tipe perencanaan yang berfokus pada pelaksanaan tindakan dan pencapaian tujuan jangka pendek. Perencanaan ini melibatkan penentuan tindakan yang spesifik, alokasi sumber daya, dan pengendalian operasional. Tujuan dari perencanaan operasional adalah untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana jangka menengah dan jangka panjang yang telah ditetapkan. Tipe perencanaan taktis operasional.
Tipe perencanaan taktis operasional adalah tipe perencanaan yang menggabungkan aspek perencanaan taktis dan operasional. Perencanaan ini melibatkan pengembangan strategi dan tindakan spesifik untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka pendek. Tujuan dari perencanaan taktis operasional adalah untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah yang ditetapkan. Selanjutnya akan dibahas oleh Pak Ali. Atas penjelasannya, dapat kami simpulkan bahwa perkembangan ilmu manajemen telah memberikan dampak yang signifikan pada pengelolaan perusahaan dan organisasi secara keseluruhan. Dalam konsep dasar manajemen terdapat 4 fungsi utama yang harus dikelola dengan baik, yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan yang merupakan tahap awal dalam proses manajemen. Fungsi perencanaan meliputi penetapan tujuan, penentuan strategi, perumusan kebijakan, dan pembuatan rencana operasional yang terintegrasi. Dalam mengembangkan rencana, manajer harus mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal organisasi serta memperhatikan aspek-aspek seperti sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Dengan menggunakan fungsi perencanaan yang baik, organisasi dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien. Kami juga merujuk sumber dari hasil penelitian kami, yaitu dari Sejarah Perkembangan Ilmu Manajemen Indonesia oleh Taufik Daniel yang diterbitkan pada tahun 2011 di Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, lalu di Perencanaan Strategis Konsep Model Implementasi oleh Budi Santoso yang diterbitkan pada tahun 2011 di Jurnal Ekonomi dan Bisnis, dan yang terakhir kami mengambil dari pengaruh gaya kepemimpinan terhadap pengambilan keputusan pada organisasi publik oleh Eko Guntoro dan Sri Mulyani yang diterbitkan pada tahun 2016 di Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.